Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya, baik? Yang Bu, Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah baik. alhamdulillah kalau gitu. Ini udah masuk semua ya? Ya, Bu. Ya, sudah sepertinya Bu. ya. Kalau gitu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Ya Bu. Ya, berdoa dimulai. Ya. Minggu ini kita akan memasuki materi masalah pokok ekonomi. Nah, untuk materi minggu lalu, ada yang masih ingat nggak materinya tentang konsep dasar ilmu ekonomi itu apa? Mungkin Nuri bisa jelaskan materi minggu lalu? Tentang prinsip ekonomi ya Bu. Ya, ada apa aja tuh? Terbagi menjadi 3. Ada Hmm, prinsip ekonomi produsen, konsumen, dan distributor. Benar tidak iya, Bu? benar. Ya, berarti masih ingat ya materi yang kemarin. Iya Sekarang Bu. kita akan memasuki materi yang selanjutnya. Bentar Ibu, share screen dulu. Udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ini ada masalah pokok ekonomi ya. Nah, lalu kita masuk yang pertama, itu ada masalah pokok ekonomi klasik. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertama, Ibu akan menjelaskan dari masalah produksi. Nah, masalah produksi itu, kebutuhan manusia yang tidak terbatas membuat produsen berpikir barang dan jasa apa yang harus diproduksi terlebih dahulu. Mengingat sumber daya yang serba terbatas, lalu cara produksi yang mana yang akan dipakai. Dapatkah produsen memproduksi dengan efisien dan hemat? Sudahkah produsen memproduksi pada saat yang tepat? Lalu yang kedua ada distribusi. Dalam distribusi harus diperhatikan barang apa saja yang sudah dihasilkan dan dapat sampai kepada konsumen dengan cara yang tepat. Lalu jalur distribusi yang panjang, ya, kalau jalur distribusinya terlalu panjang juga akan membuat harga menjadi sangat mahal. Oleh karena itu, produsen harus memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasanya. Lalu yang ketiga ada konsumsi. Nah, masalah konsumsi itu berkaitan dengan apakah barang dan jasa sudah yang dihasilkan sudah benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ada kemungkinan barang itu tidak dikonsumsi karena harganya yang terlalu mahal atau barang dan jasa tersebut tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkannya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak? Tidak ada. Oke, kalau gitu lanjut ya. Lalu selanjutnya ada menurut aliran modern. Nah, kalau menurut aliran modern itu ada 3. Yang pertama what, how, dan for whom. Yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai what. Nah, di what itu barang atau jasa apa saja yang akan diproduksi. Perlu ditentukan dengan cermat juga jumlah produksinya. Nah, untuk mengetahui barang dan jasa apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, seorang produsen perlu memperhatikan paling sedikit 7 faktor. 7 faktor yang bisa menimbulkan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Yang pertama, keinginan memenuhi kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup. Nah, ini tuh seperti sandang, pangan, dan papan. Lalu yang kedua, sifat manusia yang selalu kurang puas. Selalu kurang puas ini akan muncul kebutuhan baru kan. Nah, lalu yang ketiga, rasa ingin tahu manusia. Nah, rasa ingin tahu manusia ini selalu menciptakan alat-alat untuk memuaskan rasa keingintahuannya. Lalu yang keempat itu keinginan mempermudah pekerjaan. Nah, manusia itu selalu ingin mempermudah pekerjaannya. Dulu untuk pergi ke tempat lain itu biasanya hanya dengan berjalan kaki. Kalau sekarang harus menggunakan kendaraan seperti mobil, motor, pesawat.
Nah, lalu selanjutnya ada yang keempat, keinginan diakui dan dihargai. Nah, rasa ingin diakui dan dihargai itu membuat manusia, terutama yang berpendapat tinggi, membutuhkan sesuatu yang berbeda dengan yang lain untuk meningkatkan martabatnya. Lalu yang kelima, keinginan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, keinginan manusia untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ini mendorong timbulnya kebutuhan akan berbagai alat dan perlengkapan beribadah seperti Al-Quran, mukena, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, sifat suka meniru. Nah, sifat suka meniru itu akibat melihat tingkah laku gaya hidup orang lain. Nah, biasanya kalian-kalian nih anak SMA suka kan meniru, lihat di YouTube, di media sosial, di majalah, kayak pengen deh rambutnya kayak gini, pengen deh style-nya kayak gini. Apalagi sekarang kan lagi musim ya K-pop kayak gitu, pasti adalah rasa keinginan kita untuk bisa bergaya seperti itu, untuk bisa nyanyi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini ada how. Nah, untuk how ini yang pertama ada memilih kombinasi sumber daya, lalu memilih teknis produksi. Lalu yang ketiga, pengelolaan biaya produksi. Nah, lalu yang terakhir ada for whom. Nah, siapa pengguna atau pemakai produk yang diproduksi, lalu yang kedua, siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu Ibu yang nanya ya. Ibu akan bertanya kepada Ovi. Ya. Nah, pertanyaannya, jika Ibu menerima pesanan roti, susu, keju dalam jumlah besar, ia harus menyelesaikan keseluruhan pesanannya dalam kurun 2 hari. Masalah ekonomi apa yang Ibu hadapi? Bukan, Bu. Iya. How? Kenapa how? Mungkin Kuirun bisa jawab. Kenapa how? Karena Bu karena Ibu menerima pesanan roti dalam jumlah besar. Nah, dan harus menyelesaikan dalam kurun waktu 2 hari. Nah, maka bagaimana cara memproduksi barang agar pesanan itu terpenuhi dalam 2 hari tersebut? Iya, betul. Berarti udah paham semua ya materinya ya? Iya, Bu. Nah, oke. Nah, selanjutnya sebelum Ibu memberi kuis untuk kalian, Ibu ada tebak-tebakan nih untuk kalian. Bentar ya. Tebak-tebakannya, kura-kura ninja itu kodok atau katak? Kura-kura. Kura-kura. Iya, betul. Betul. Berarti fokus ya kalian. Oke, Ibu lanjut kuis ya. Baik, Bu. Udah muncul? Udah ada? Udah. Kita mulai ya kuisnya ya. Iya, Bu. Siap, 1, 2, 3. Oh iya, kalian harus bergabung dulu. Ibu lupa. Kalian bisa buka ya di quizzes.com. Ibu share ininya, kodenya. Kalian klik ini aja kodenya. Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Ya. Bu. Masuk Jadi ya. nanti tinggal tulis kode itu ya, Bu. Iya, kalian kerjain sendiri. Nanti di sini kelihatan siapa aja yang bergabung. Nih, oke. Ini udah ada yang join ya, 1 orang. Oh, ada Khairunisa juga. Udah 2. Yang lain sinyalnya jelek ya? Iya, Bu. Oh, Saya ini sudah udah ada. masuk, Bu. Ya, udah ada Nuri. Ya udah langsung mulai aja ya.
Ya, Bu. Oke. Nah, udah semua? Udah, Bu. Udah, oke. Bu. Bentar. Udah ya. Bisa dilihat, oh Irnisa benar semua nih. Nuri juga benar semua. Oke, bagus. Pintar. Oke. Sore. Udah ya? Oke. Oke. Selanjutnya, Ibu sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan mengirimkan untuk evaluasi ya. Untuk tugas Ya, kalian. Bu. Sebentar. Udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Ini tugasnya di Google Classroom. Ini untuk materi hari ini, kalian bisa lihat di Google Classroom. Ya, Lalu ini untuk evaluasinya. Dikerjakannya, pengumpulannya boleh bentuk Word atau PDF ya. Baik, Bu. Nah, ini dikumpulkan hari Minggu, batas waktunya. Jangan sampai kelewatan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? ya, Bu. Tidak? Yang lain? Tidak, Bu. Oke, kalau gitu. Lagi, Bu. Nah, ya sudah Ibu akhiri saja pertemuan hari ini. Terima kasih ya sudah join dalam kelas ini. Ya, Bu. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jaga-jaga kesehatan kalian. Kalau mau keluar pakai masker. Jangan lupa ya. Ya, Ibu. Kalau gitu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.